Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian tentang kehidupan alam akhirat, yaitu sebuah kehidupan yang bersifat khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Maka salah satu fase yang akan kita lalui nanti yaitu hari berbangkit. Apa itu hari berbangkit? Setiap manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan di sebuah kehidupan yang tidak pernah tergambarkan oleh kita selama ini. Karena memang Nabi menyampaikan kehidupan setelah kehidupan dunia itu mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Begitulah hakikat kehidupan yang akan kita tuju. Kehidupan di sana saat kita berbangkit, khususnya orang-orang beriman akan memiliki cahaya yang terang benderang untuk memandu kehidupannya, khusus ketika melewati titian sirat. Digambarkan dalam sebuah riwayat, titian sirat itu gelap. Karena gelap, seseorang butuh namanya cahaya. Yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan berkata serta bertanya kepada orang-orang beriman, tunggu kami, nanti kami, sebelum kalian pergi jauh, jangan berangkat terlebih dahulu. Unzuruna naqtabis min nurikum, agar kami dapat secerca cahaya kalian. Itu ungkapan orang-orang munafik kepada orang-orang yang beriman. Lalu kata orang beriman, cahaya ini faltamisu nura wara'akum, cahaya itu ambil sendiri, jangan minta-minta. Hari ini tidak ada tolong menolong, ambil sendiri cahayamu wara'akum, di belakang kalian. Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang munafik tadi mempercayai itu. Karena sebenarnya orang munafik itu, mereka percaya dengan apapun yang diucapkan oleh orang beriman. Hanya saja karena ada kepentingan ini dan itu, mereka gadaikan apapun untuk mendapatkan kepentingan tersebut. Pada hakikatnya orang-orang munafik itu, orang-orang kafir bahkan, mereka sangat percaya sekali dengan orang beriman, dan tidak sebaliknya. Makanya ungkapan orang-orang munafik saat itu, ketika orang beriman katakan unzuruna naktabis min nurikum faltamisu nura, ambillah cahaya itu di belakang kalian. Lalu kemudian mereka, orang-orang munafik ini, menoleh ke belakang. Ternyata di belakang mereka sama sekali tidak ada cahaya yang disebutkan itu. Maka mereka pun kemudian melihat ke depan. Orang-orang beriman di hadapan mereka itu sudah lenyap dari pandangan mereka. Nah, disitulah akhirnya orang-orang munafik tadi tidak dapat secerca cahaya pun, sehingga saat meniti titian sirat, disitulah mereka terjatuh dan masuk ke neraka jahanam. Maka apa amalan kita untuk mendapatkan cahaya itu? Satu, yaitu beriman kepada Allah. Ini yang terpenting. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu berdoa kepada Allah, hidup kita ini istiqomah sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita pun membaca Al-Quran. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan berlomba-lomba kaum muslimin untuk menghatamkan one day one juz. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang merutinkan wudhu. Maka ini pun sudah kita lakukan, merutinkan wudhu. Wudhu itu tidak hanya untuk solat. Ini perlu kita garis bawahi. Wudhu itu bukan hanya untuk solat. Ketika kita akan tidur,
usahakan berwudu. Ketika kita keluar rumah, usahakan berwudu. Kapanpun selagi kita mendapati air, maka usahakan berwudu. Wudu itu banyak manfaatnya. Menggugurkan dosa, dosa wajah, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa mulut. Ma'a akhir qatril ma'i, dosa-dosa kita itu berguguran bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang jatuh dari anggota tubuh yang kita basuh. Dibayangkanlah Bapak Ibu, berapa banyak dosa wajah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan dan seterusnya berguguran karena wudu itu sendiri. Kalaulah orang itu meninggal dalam keadaan berwudu, maka termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Kelak di akhirat, orang yang merutinkan wudu akan memancar cahaya yang terang dari sekujur tubuhnya, khususnya di anggota yang dia basuh, sehingga Nabi Muhammad dengan mudah mengenali ini umatku dan ini bukan umatku. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu salat di masjid di waktu-waktu gelap, khususnya waktu Isya dan subuh. Oleh karena itu, ibu-ibu juga demikian harus mengambil fadilah ini. Mengambil fadilah setiap perjalanan yang ibu lakukan ke masjid, perjalanannya itu kelak akan ditukar oleh Allah dengan cahaya yang terang. Riwayatnya Imam At-Tirmidzi, begitu disampaikan Ibnu Majah dan riwayat yang lain. Berilah kabar gembira, basyiril masain fi zulami, orang yang berjalan di waktu gelap ke masjid, ilal masajid bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, nanti di hari dari kiamat. Oleh karena itu banyak sekali fadilah yang kita peroleh solat di masjid waktu Isya dan subuh. Cahaya yang kita dapat, ilmu yang kita dapat, berjamaah 27, silaturahim satu dengan yang lainnya. Setiap langkah kita akan dihitung pahala. Habis kajian dapat pula makan soto. Ini alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya yang sudah kita jelaskan, tumbuhnya uban di kepala. Jadi Bapak Ibu yang tumbuh uban, berbahagialah. Jangan sedih. Kadang ada yang sedih Pak, pas tumbuh uban, ambil sisir, nampak 2-3 helai, mulai sedih dia. Ambur rupanya tua katanya. Tak nampak gagah lagi. Akhirnya kemudian dicatlah rambut warna hitam. Umur 71 macam 17 lagi. Ini yang membuat dilarangnya seseorang, karena merasa muda itu merasa umur panjang. Merasa muda itu merasa dunia ini masih baru dia dipakai. Masih baru dia memakainya. Padahal ketika orang terus merasa muda, enggan untuk beribadah. Ini pada umumnya. Pada umumnya orang muda itu malas untuk beribadah. Mana buktinya Ustaz? Tengoklah masjid-masjid. Rata-rata masjid itu isinya 50 ke atas. Kalaupun ada yang muda, 2 kemungkinan. Yang pertama gharim sama imam masjid, yang kedua kameramen. Ini yang muda nih. Kalau enggak, maka semuanya yang sudah pemain lama. Berikutnya, ada sebuah doa yang diajarkan Nabi saat perjalanan ke masjid. Tadi kita sebutkan langkah kaki kita ke masjid, wa kasratul khutu' lil masajid. Memperbanyak langkah ke masjid, artinya terus menerus, masjid manapun, masjid dekat rumah, masjid jauh dari rumahnya. Ketika dia memperbanyak langkahnya ke masjid, Allah samakan orang itu seperti sedang berjaga-jaga di perbatasan. Orang yang berjaga-jaga di perbatasan, lalu Allah takdirkan meninggal. Apa yang terjadi? Orang tersebut fi sabilillah. Itulah fadilahnya Bapak Ibu. Jadi kita ke masjid ini bukan saja seperti yang kita sebutkan tadi, untuk ilmu, silaturahim, tetapi dinilai oleh Allah seperti ribat, orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Nah, di saat perjalanan kita ke masjid, kita dianjurkan baca doa. Doanya ini doa yang dikhususkan oleh Nabi ketika di perjalanan menuju masjid.
Hadis riwayat Sahih Bukhari. InsyaAllah mudah dihafal nih Bapak Ibu. Saya bacakan sekali, nanti boleh ikuti saya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Pernah dengar doa ini? Mungkin sering ya. Nah, doa ini sebenarnya adalah doa untuk mendapatkan cahaya kelak di akhirat. Dan doa ini kita baca ketika berjalan menuju masjid. Baik, saya baca dulu semuanya sampai akhir. Nanti setelah itu kita ulangi bersama. Bisa diikuti dalam hati. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi. Ya. Dalam hati aja dulu Bapak Ibu. Nanti setelah selesai sampai akhir kita ulangi sama-sama. Simak dulu, karena mungkin doa ini biasa kita baca, tapi karena jarang dibaca terlupa lagi. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran wa ja'alni nuran. Boleh ikuti sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura wa ja'alli nura. Masya Allah. Teringat saya 20 tahun yang lalu. Kapan itu? Saat waktu jadi santri. Kalau jadi santri itu kan begitu, dibacakan oleh ustadznya, santrinya ngikut. Berarti bapak ibu ni macam santri lah pagi ni sekarang. Masya Allah. Masih muda Pak. Santri itu begitu Pak. Jadi kita tiap pagi itu pemberian mufradat, pemberian doa-doa dibaca oleh ustadznya, maka kita ikuti. Dan itu ternyata sangat lama berkesan. Lama sekali berkesannya. Oke, baik, mudah-mudahan doa ini sebenarnya mudah untuk dihafal. Mudah sekali. Karena doa ini bermakna yang pertama, ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, di hatiku cahaya. Yang kedua, di kuburku cahaya. Qabri, nuran fi qabri. Yang ketiga, di telingaku cahaya. Sam'i artinya
telinga. Di telingaku ada cahaya. Wa basari, dan di mataku cahaya. Wa sya'ri, di rambutku cahaya. Jadi hati, kuburan, telinga, mata, rambut. Wa basyari, dan kulit. Di kulit-kulit kita ini kita minta kepada Allah agar memancarkan cahaya. Wa lahmi, dan daging-dagingku. Daging-daging kita ini bercahaya. Wa dami, dan darahku bercahaya. Wa izami, dan tulangku bercahaya. Baina yadaya, kiri kananku bercahaya. Kiri kanan bercahaya. Di belakangku cahaya. Khalfi nura, kananku cahaya. Kiriku cahaya, atasku cahaya, di bawahku cahaya. Nah, inilah sebenarnya doa yang kita baca tadi. Boleh enggak kita baca dalam bahasa Indonesia, Ustaz? Boleh. Bapak Ibu misalnya perjalanan nanti, ya Allah, jadikanlah perjalananku ini bercahaya. Pandanganku pandangan cahaya. Pendengaranku pendengaran cahaya. Mataku, kulitku, dagingku, rambutku, depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku, bawahku, jadikanlah semua cahaya. Jadi kalau sudah begitu, banyak betul berarti cahayanya. Maka inilah yang membuat nanti kaum muslimin ketika di padang mahsyar, kata Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, ada orang itu cahayanya lebih besar daripada gunung Uhud. Dari jauh sudah kelihatan oleh Rasulullah. Dari jauh cahaya itu sudah memancarkan cahaya yang begitu terang, sehingga dengan melenggang dia melanjutkan perjalanan di mahsyar, dengan mudah dia melewati titian sirat. Maka kalau sudah lewat titian sirat, tentu dia akan dijamu oleh penjaga surga. Inilah yang diucapkan oleh penjaga surga di Quran surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Biasanya kita baca 3 kali. Nah, karena memang orang-orang beriman itu ketika akan memasuki surga, mereka berkelompok-kelompok, berkloter-kloter, namanya zumar. Ada satu surat di Al-Quran, surat yang ke-39, namanya Quran surat Az-Zumar. Zumar itu berkelompok-kelompok, Pak Beni. Jadi kelompok kloter pertama yang masuk surga itu nanti Masjid Nurul Huda. Jadi kau jarang ke sini, tak dapat nanti Pak Beni. Lain partainya. lain kloternya nanti. Wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara. Wasiqa, dan digiringlah mereka ini, orang-orang yang bertakwa tadi, ilal jannah, ke surga, zumara, berkelompok-kelompok. Maka satu kelompok itu cahayanya memancar, menyambar-nyambar, maka mereka dengan mudah untuk melanjutkan perjalanan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa tadi sebenarnya khususnya dibaca saat perjalanan menuju masjid. Nah, jadi kalau teringat kita doa ini mau pagi, mau subuh, mau zuhur. Nah, kalau nggak sempurna bacanya boleh nggak Ustaz? Terkadang ya ingat, ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, darahku cahaya, kulitku cahaya. Jadikanlah semuanya bercahaya. Boleh nggak seperti itu Ustaz? Harus seperti ini tidak susunannya? Tidak. Apa yang ingat saja. Misalnya, ingat saja, ya Allah jadikanlah depanku ini cahaya. Nah, kenapa disebut di depan? Ya karena kalau kita melakukan perjalanan, tentu cahaya depan itu sangat penting. Maka kita minta baina yadayya nura, cahaya depan, belakang, kemudian yamin kanan, shimal kiri, fauqi di atas, tahti di bawah. Artinya orang ini diliputi oleh cahaya. Dibaca ketika kita akan pergi ke masjid. Sudahlah tadi cahaya perjalanan ke masjid Allah berikan juga. Kemudian karena keimanannya dia dapat cahaya, karena wuduknya dia dapat cahaya, karena bacaan Al-Qur'annya dia dapat cahaya, karena uban yang tumbuh di kepalanya
dia dapat cahaya, doa yang dibacanya pun mendapat cahaya. Luar biasa. Inilah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu orang yang membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini juga sebagian kita sedang amalkan, apalagi di hari Jumat. Orang membaca surah Al-Kahfi dari satu Jumat ke Jumat yang lain, ada'alahu nura, Allah terangi hidupnya. Di ayat yang lain, di riwayat yang lain, man qara'a asra ayatin min suratil kahfi faqad usima minad dajjal. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi khususnya di Jumat dari ayat pertama sampai ayat 10 minimal, maka orang itu mendapatkan cahaya dan terjaga dari fitnah dajjal. Kalau lebih gimana Ustaz? Lebih bagus. Bukan berarti hanya 10 ayat. Minimalnya 10 ayat. Alhamdulillahilladzi ala abdi kitaba wa lam ja'lahu Allahumma sholli ala Muhammad iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada malahu min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Sangat pendek sekali. Ini bukan hanya untuk laki-laki, ibu-ibu yang di rumah, maka juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi mulai di malam Jumat sampai nanti di sore hari Jumat itu. Maka setidaknya bacalah 10 ayat ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Riwayat Imam Ad-Darimi. An Abi Sa'id Al-Khudri qala man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Karena saya pernah dengar Bapak Ibu, kenapa dikhususkan malam Jumat Ustaz? Nabi enggak ada mengkhususkan. Itu bid'ah itu. Terkadang orang yang semacam ini, saya heran-heran sendiri. Apakah dia tak baca hadis atau memang bersengaja untuk melemahkan amalan kita? Padahal Nabi secara tegas mengatakan man qara'a, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi lailatal Jum'ah, di malam Jumat, ada'alahu min nuri fima bainahu wa baina baitil atiq, Allah terangi dia dengan cahaya antara dia jaraknya sampai ke Baitul Atiq Ka'bah. Berarti terang sekali. Dia di mana? Di Pekanbaru. Dibaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, minimal 10 ayat. Kalau sampai selesai lebih bagus. Maka Allah ketika itu persiapkan cahaya terangnya antara dia tempat membaca Al-Quran dengan Ka'bah Al-Mukarramah, Al-Musharrafah. Begitulah cahaya yang Allah berikan. Memang tak tergambarkan oleh kita seperti apa cahaya. Begitulah terangnya atau besarnya fadilah orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Hari Jumatnya dia baca lagi sedikit, 10 ayat tadi, maka dia pun terhindar dari fitnah Dajjal. Dibaca lagi di hari Jumat itu, maka dia kemudian diterangi dari satu pekan ke pekan yang lain. Oh, ini luar biasa fadilah yang didapatkan oleh orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Imam Tabrani, Rasul katakan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, di hari Jumatnya. Siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, sata'a lahu nuran min tahti qadamihi ila ananis samai. Allah pancarkan cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke bumbung langit. Begitulah terangnya. Yudi'u lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat cahaya itu akan memberi cahaya yang sangat terang. Wa ghufira lahu ma baina jum'ataini, dan diampunkan dosanya dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Jadi 3 fadilah membaca surah Al-Kahfi. Dibaca malam Jumat dapat cahaya yang sangat terang sekali, jaraknya antara dia dengan Baitul Atiq. Dibacanya di hari Jumat
maka memancar cahaya di telapak kakinya nanti di hari kiamat sampai ke langit anan sama. Kemudian diampunkan dosa-dosanya. Nah, dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti misalnya kita tak sengaja menggibah orang, kita menyebut orang, kita tertengok aurat dan sebagainya, maka ini digugurkan oleh Allah secara otomatis. Berarti ada berapa amalan penggugur dosa Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan? Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu hari berapa kali? 100 kali. 100 ini jangan bilang bid'ah ini. Ini Nabi menyebutkan fi yaumin mi'ata marratin, satu hari 100 kali. Terserah waktunya, boleh pagi, boleh siang, yang penting satu hari itu genap 100, tak boleh kurang. Yang kedua, orang yang berwuduk, ini juga menggugurkan dosa. Yang ketiga, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, menggugurkan dosa. Yang keempat, orang yang duduk di majlis ilmu setelah solat. Ini seperti sekarang ini, kata Rasulullah, orang yang, lupa saya teksnya, ba'da solati julusi fil jamaah, mereka duduk berjamaah, maka digugurkanlah dosa-dosanya selama dia duduk itu dan dosa-dosanya yang dia telah lakukan. Duduk saja Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kalau tidur Ustaz, enggak apa-apa. Karena ada tidur juga. Kadang-kadang berat juga mata menahan kantuk tu Ustaz. Duduk dia berjemaah tu, karena Nabi enggak sebut untuk ilmu. Duduk dia setelah solat beberapa saat, Nabi tak sebut juga apakah dia berzikir, apakah dia sedang mendengarkan ngaji, apakah sedang tidur, tak disebut. Maka orang tersebut sedang mendapatkan ampunan Allah ketika dia duduk tersebut. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan orang yang duduk majlis ilmu. Kemudian orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, dosa juga berguguran. Orang yang datang ke Baitul Maqdis juga dosanya berguguran. Nah, setelah saya telusuri dalam beberapa hadis yang saya susun draftnya sekarang, 40 amalan penggugur dosa. Kalau tak salah di sini sudah agak 10 kita sebutkan. Nanti kita urut lagi apa saja. Karena setiap pengajian kalau kita ingat kita sampaikan 1, 2. InsyaAllah nanti kita akan urutkan satu persatu apa saja yang sudah kita sampaikan. Karena kadang nggak ingat ya Bapak Ibu. Ada satu lagi, nantilah kita ingat. Oke, baik. Yang berikutnya, Imam Al-Baihaqi, siapa yang membaca man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi kama unzilat, sebagaimana diturunkan, yaitu yang ada di Al-Quran, kanas lahu nuran yaumal qiyamah, maka bagi orang itu cahaya yang terang pada hari kiamat. Maka banyaklah nanti cahaya-cahaya yang akan menerangi kita. Yang keberapa lagi Bapak Ibu? Yang ke-8, karena tinggal 2 lagi. Yang ke-8, yang ke-7. Yang ke-7 ini solat dan sabar. Sudah dapat juga, solat sudah kita lakukan. Solat itu ternyata bukan saja mendatangkan pahala, bukan saja untuk menjalin hubungan kita dengan Allah. Karena ketika solat kita sedang berdialog dengan Allah. Coba Bapak Ibu perhatikan, tidak ada ibadah yang langsung kita berdialog dengan Allah kecuali solat. Kalau berdoa itu monolog, kita minta ya Allah ampunkanlah dosa saya, murahkan rezeki saya dan seterusnya. Tapi ketika solat, alhamdulillahi rabbil alamin, kata imam, kata kita, Allah langsung jawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kemudian, ini hari akhirat.
Majadani abadi, hambaku telah mengagungkan aku. Maliki yaumil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abadi. Iyyaka, kepada engkau kami na'budu, menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Ini antara saya dan antara hamba saya, dan apapun yang dimintanya aku berikan. Sampai nanti terakhir, waladdallin, amin. Dan tidak termasuk orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan. Kita sebut amin, kabulkanlah ya Allah. Jadi amin, kabulkanlah ya Allah. Ada satu hadis Bapak Ibu, ini termasuk amalan penggugur dosa. Man wafaqa ta'minul imam, siapa yang ucapan aminnya dalam solat berjamaah tadi berbarengan dengan aminnya para malaikat, wafaqa ta'minul malaika ghufira lahu, maka orang itu diampunkan dosanya. Ini kapan nih maksudnya nih? Orang yang ucapan aminnya dalam solat, waladdallin, kata imam, langsung kita sambut dengan amin. Ketika kita mengucapkan amin, dalam waktu bersamaan para malaikat itu mengucapkan amin. Nah, bertepatanlah amin yang kita ucapkan dengan aminnya para malaikat ini, ghufira lahu dzunubuhu, dosa-dosa yang diampuni. Makanya kalau dia solat di rumah, yang ini nggak dia dapatkan. Baik kalau ibu misalnya disampaikan seutama-utama solatnya perempuan di rumah, betul. Tetapi fadilah-fadilah yang lain banyak terlewatkan oleh dia. Salah satunya berjamaah, ketika dia mengucapkan amin, maka malaikat juga mengucapkan amin. Berbarenganlah ucapan kita itu, maka dosa-dosa kita diampuni. Oh, ada waktunya tidak berbarengan Ustaz? Ada. Waladdallin, kata imam. Dah mau selesai baru dia ngomong belakang, amin. Orang dah selesai baru dia mulai ucapan aminnya. Ini tidak berbarengan namanya. Ucapan amin itu dua. Amin. Yang kedua amin. Kabulkanlah. Kalau amin nggak ada. Apalagi aman, itu nggak ada sama sekali. Jadi amin atau amin. Nah, satu lagi dalam solat, sami Allahu liman hamidah, kata imam, Rabbana lakal hamdu. Saat itu, saat membaca Rabbana lakal hamdu, ternyata para malaikat juga mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Berbarenganlah ucapan kita itu, Rabbana lakal hamdu. Sampai di situ aja paling pendek. Kalau mau ditambah lagi boleh. Rabbana lakal hamdu. Sama bacaan kita itu. Sama. Maka dosa kita diampuni juga, Pak. Ini yang saya sampaikan di Jumat yang lalu di Masjid Pak Beni. Cuman Pak Beni nggak ada di situ. Di Masjid Al-Fatihah. Maka di sini saya ulang lagi sedikit. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Karena Allah tahu kita ini tak luput dari dosa. Buka pintu rumah kita ada berdosa. Pergi nanti keluar, diajak Pak Bukhari, diajak Pak Ketua, banyak ini tengok di situ. Dosa lagi. Kemudian di lampu merah kita berhenti. Ini saya sendirilah Bapak Ibu. Sudah paling depan saya bawa motor tuh, Pak. Datanglah dua orang Bu dari belakang. Antri pas pula di depan SKA. Apa masalahnya Ustaz? Belum selesai baju dijahit Bu, sudah diambilnya. Itulah masalahnya. Belum selesai lagi sudah dibawanya. Bahan tak cukup. Tak mau pula di belakang. Itu masalahnya. Diambil pula paling depan. Sudah jelaskan marka itu batasnya. Sengaja pula di depan dia. Ini kan kiamat juga. Tak ditengok payah pula karena kita depan. Tutup mata nanti tak tahu pula lampu hijau di klakson yang belakang. Jadi susah posisinya. Allahu Akbar. Ini kan dosa bagi kita melihat aurat. Maka inilah amalan-amalan untuk menggugurkan dosa tadi. Jadi banyak sekali. Nah, hitung saja nanti sudah berapa yang kita data. Nah, itulah sebutkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedelapan, orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Ada satu hadis, kabar gembira bagi orang tua yang Allah wafatkan anaknya di usia kecil. Kan kita nak tahu Pak, ada di antara bapak ibu ini orang luar sana, anaknya ketika kecil dah meninggal. Kata Allah, idza mata waladul abdi. Ini kata Rasulullah, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang hamba-Ku itu meninggal, Allah berkata kepada malaikat, qalallahu lil malaikatihi. Malaikat Allah itu tanya ke malaikatnya, qabattum walada abdi, wahai malaikat, apakah kalian mengambil anak hamba-Ku itu? Jawaban malaikat, na'am, ya. Kemudian kata Allah lagi, qabattum samaratu fuadihi, apakah kalian sudah mengambil buah hatinya? Kata malaikat itu, na'am. Fama qalu, lalu apa kata hamba-Ku itu? Kata malaikat, qalu hamidaka, dia memujimu, wastarja'a, dia mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar dia menghadapi itu, sabar ya Allah. Sabar itu berarti tak menangis. Karena Nabi ketika anaknya meninggal tetap menangis. Oh sabar itu enggak menangis, Ustaz tahan banting, enggak begitu juga. Tetap menangis karena itu sedih manusiawi. Lalu apa kata Allah ketika orang yang sabar itu menerima kenyataan? Ubnu, bangunkan untuknya baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Jadi sudah ada rupanya kontraktornya Pak. Sudah dibangunkan untuk kita rumah di surga bagi yang sabar tadi. Di padang mahsyar dia mendapatkan cahaya. Di surga sudah dibuatkan rumah. Rumahnya apa namanya perumahannya? Apa namanya Bu perumahannya Bu? Nurul Huda. Baitul Hamdi. Jadi perumahan nanti kita masuk surga itu, di situ rupanya ada komplek yang sudah dibangun oleh kontraktornya, malaikat. Sudah dibuatkan rumah situ. Siapa yang dibangunkan rumah di surga? Asya binti Muzahim. Sudah ada rumahnya di surga. Saat dia meninggal sudah tampakkan rumah di surga. Karena dia sabar. Kemudian orang-orang yang anaknya diambil oleh Allah ketika usia kecil, maka itu pun sudah dibuatkan komplek perumahannya dinamai dengan Baitul Hamdi. Ini kafuranya agaknya lah. Masuk kita situ Baitul Hamdi, rumah pujian. Masuklah di situ orang-orang yang Allah ambil anaknya ketika kecil. Kalau dia sudah punya rumah, tentu dia akan menghuni rumah tersebut. Ini amalan juga, sabar. Yang terakhir, orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berteman, bersahabat, mencintai karena Allah. Ini sudah saya katakan dari awal, 10 poin untuk mendapatkan cahaya itu. Orang-orang yang ke masjid istiqomah sudah mendapatkan itu semua. Tinggal kita istiqomah saja sampai akhir hayat kita. Kalau istiqomah kita Bapak Ibu, insya Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini akan kita peroleh nanti. Amin. 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 Apa kata Rasulullah? Qala Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang mencintai orang yang saling mencintai karena keagunganku, lahum manabiru min nurin, bagi dia mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaqbituhumun nabiyyuna wasyuhada, yang membuat para nabi dan para syuhada iri dengan mimbar-mimbar tersebut. Itu kita datang ke rumah kawan, bersilaturahim, menjalin silaturahim, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah persiapkan untuk kita sebuah mimbar cahaya yang membuat para syuhada dan para nabi iri dengan mimbar-mimbar tersebut. Inilah 10. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kita urut sajalah. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, merutinkan wudhu. Yang keempat, solat dan sabar. Solat tadi sudah. Solat dan sabar. 5. Yang keenam, solat ke masjid. Itu solat saja. Solat di masjid dapat cahaya.
Berjalan ke masjid dapat cahaya yang ke-6. Yang ke-7 membaca surah Al-Kahfi. Yang ke-8 tumbuh uban di kepala. Yang ke-9 doa yang dibaca saat perjalanan menuju masjid. Yang ke-10 karena mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau ada orang di dunia ini dia mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, kelak di padang mahsyar akan diberikan satu naungan. Sab'atun yuzillumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. 7 kelompok yang Allah beri naungan pada hari kiamat nanti. Salah satunya seseorang yang tahabani fillah, mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Karena itu saja Bapak Ibu, Allah berikan kemuliaan di dalam hidupnya di dunia dan kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Maka mereka pun hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Selesailah sudah proses tentang macam-macam hari berbangkit. Kita pun sudah tiba di padang mahsyar. Sudah landing kita, Pak. Sudah landing di padang mahsyar. Bagaimana landing kita di padang mahsyar itu? Tunggu episode berikutnya. Padang mahsyar itu kenapa disebut mahsyar? Mahsyar itu artinya tempat berkumpul. Siapa saja yang dikumpulkan di situ, semua akan berkumpul tanpa terkecuali. Maka ketika berkumpul itu, ada orang yang nanti berjalan dengan kudanya, dengan kendaraan. Ada yang berjalan, kan perjalanan di padang mahsyar. Ada yang berjalan dengan wajahnya. Ada yang berjalan dengan menggunakan kendaraan. Kira-kira apa amalan itu Bapak Ibu? Orang yang kurban. Kurban itu salah satu amalan yang akan kita tunggangi nanti di padang mahsyar yang menghantarkan kita sampai ke surga. Karena hewan kurban ini tak akan terjatuh di siratul mustaqim. Makanya kata Rasulullah, istaghfiru dohayakum fa innaha matayakum ala sirat. Perbaikilah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya yang menjadi kendaraan kalian ketika sirat adalah matayakum ala sirat, adalah hewan kurban itu. Maka nanti setiap orang yang berkurban akan menaiki hewan kurbannya, dihantarkan oleh hewan kurbannya sampai ke surga. Hewan kurban itu masuk enggak ke dalam surga? Masuk, Pak. Jadi ada hewan-hewan nanti yang berada di surga menemani kaum muslimin. Ada yang sebagai makanannya, ada yang sebagai taman hiburan. Akan kita lihat pada bab surga dan neraka nantinya, insya Allah taala. Jadi ada orang yang berjalan dengan wajah, ada orang yang tenggelam karena keringat, ada orang diliputi kesulitan, ada yang berlepas tangan, ada yang tidak diajak bicara oleh Allah, mengurus diri masing-masing, ada yang tidak beralas kaki, dan ada yang berdiri menunggu lama, macam-macam. Nah, semua yang digambarkan oleh Nabi kehidupan nanti itu berada di kehidupan dunia semuanya. Penentunya pada kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita jelaskan di akhir tahun nantinya tentang kehidupan di bumi mahsyar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mungkin ini dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang tadi, anak Ya. yang meninggal di masa kecil, Ya. orang tuanya dibuatkan rumah Di surga. di surga. Ya. Ada lagi saya dengar itu bisa Menghalangi. menghalangi orang tuanya masuk ke neraka. Ya. Apakah itu benar? Benar. Benar. Jadi anak yang meninggal waktu kecil itu di sana nanti enggak kecil lagi, Bu. Enggak kecil lagi, Pak. Di sana semua sama ukurnya, Pak. Karena ada orang mikir kalau dia meninggalnya waktu janin, Ustaz, janin juga. Ayo lanjut. Ya. Orang tuanya ini bukan orang soleh. Baik. Apakah bisa? Masya Allah. Apakah orang tua yang tak soleh atau kawan yang tak soleh bisa memberi syafaat kepada kawannya? Bisa. Itu namanya bab syafaat. Di bab syafaat itu ada 7
7 garis besarnya. Dari yang 7 ini nanti banyak cabangnya. Yang paling banyak cabangnya itu syafaat kaum muslimin setelah syafaat Rasul. Rasulullah memberi syafaat nama syafaatul uzma, banyak poin-poinnya. Tapi poin besarnya ada 7. Babnya nanti di buku yang keempat ini. Nah, apakah anak yang kecil itu bisa menghalangi? Bahkan di dalam hadis itu sebutkan melindungi orang tuanya dari panas api neraka. Maka anak itu akan memberi hujah, akan memberi alasan kepada Allah untuk menolong orang tuanya ini. Pertanyaan dari Ustaz. Ya. Bagaimana dengan anak di luar nikah? Baik. Anak adopsi. Baik, anak yang terjadi di luar nikah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tetap anak dia, tetap anak fitrah, tidak ada bedanya. Tapi kan nggak nikah Ustaz. Yang berdosa itu orang tuanya. Oke, orang tuanya berdosa ketika itu. Kalau dia bertobat macam mana? Karena dia jahiliyah di waktu muda, mohon maaf lah, pergaulan mungkin ini dan itu. Kemudian terjadilah MBA itu kan. Married by accident itu. Kemudian lahir anak. Nah, apakah nanti anak ini, taruhlah misalnya meninggal atau hidup, anak ini nanti di akhirat akan menolong orang tua? Tetap. Tidak bisa memutus. Yang memutus orang tua dengan anak itu iman. Kecuali kalau dia sudah kafir orang tuanya atau sebaliknya, maka ini tidak bisa. Selama dia muslim, tapi kan tidak halal Ustaz, perbuatannya yang tidak halal. Anaknya halal enggak? Kalau enggak halal berarti haram berarti. Anak tetap halal perbuatannya. Kemudian bertobat dia orang ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha dia. Kemudian ya disesali perbuatannya, dia jadi orang baik sampai meninggal. Itu dah habislah yang lama tuh. Maka sejak awal kita katakan dosa dengan Allah ini sangat mudah untuk dihapus. Tapi kalau dosa dengan kawan ini payah. Apalagi utang. Tapi kalau 50.000 ya santailah. Kalau 50 juta itu kan berat juga tuh mengikhlaskannya. Jelas di sini Pak? Ya. Ya, silakan Pak. Baik. Baik, kalau masalah hukumnya nanti detailnya ke Dr. Mawardi. Masalah hukumnya. Yang saya jelaskan masalah kurban ini keutamaannya. Karena memang di pengajian saya ini saya tidak menyinggung hukum-hukum itu. Karena di sini hukum sudah ada ahlinya. Tapi kalau Bapak Ibu tanyakan keutamaannya, karena keutamaan dan hukum itu kan berbeda. Hukum itu nanti memberikan fatwa dia. Makanya kemarin kami jumpa Dr. Mawardi, besok ustaz-ustaz itu dikasih sertifikasi. Kalau mau ceramah itu buat standarisasi. Kenapa begitu, Pak? Hari ini modal serban besar, janggut panjang, tasbih besar, berceramah dia jadi ustaz. Ceramahnya entah apa-apa isinya. Ini yang buat ini. Jadi mesti orang itu kalau dia mengeluarkan hukum mesti pandai di usul fikih. Saya bisa jawab, cuma nanti nyenggol-nyenggol sedikit saja. Nyenggol-nyenggol sedikit nggak apa-apa, kalau senggol sedikit boleh. Suaminya berkurban untuk istrinya, sah nggak? Sah. Begitu berikutnya, orang tua yang dikurbankannya, sah nggak? Ya tetap sah. Karena tidak ada yang menghalanginya kecuali niatnya itu untuk berkurban tadi, selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Nah, apa keutamaannya orang yang kurban itu? Maka nanti di padang mahsyar mereka akan menaiki kendaraannya tersebut. Muncul pertanyaan di benak kita. Kalau kerbau Ustaz, kerbaunya agak kecil sedikit. 7 orang pula naik di situ. Menjerit nak kerbaunya Ustaz katanya. Itu pakai akal tadi itu. Bisa aja dibuat gerobak sama Allah belakang dengan duduk. Nah begitu Pak. Jadi tidaklah seperti itu. Bisa aja dibesarkan oleh Allah. Kan mudah saja. Karena ada yang bertanya kemarin, ukuran kita kan seukuran Nabi Adam Ustaz. Nabi Adam kan 70 hasta. Sementara kerbau kita yang harga 15 juta itu kecil. Apa enggak menjerit nanti katanya. Ada lagi yang kurban kambing Ustaz. Kan kecil tuh. Yang naik di atas tuh
80 kilo beratnya. Itu akal kita yang mengatakan seperti itu. Kasihan kali. Kalau kasihan maka banyaklah berkurban, setiap tahun berkurban supaya kuat nih. Jelas di situ ya Pak ya. Nanti kalau hukum fikihnya sah atau tidak sahnya, Bapak Ibu tanyalah ke Dokter Mawardi Saleh. Karena beliaulah yang cocok saya rasa untuk menjawab dalam hal ini. Karena masuk dalam fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu-ibu? Ibu-ibu ini luar biasa. Ya, paham semua. Karena dari awal sampai hari ini 1-2 orang yang baru bertanya. Ini menunjukkan apa? IQ-nya tinggi, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Karena ibu-ibu tuh mencatat, jadi lama ingatnya. Kalau bapak jarang yang mencatat. Karena sudah ada rekamannya. Baik.